Jemaat yang terkasih, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat bersekutu kembali melalui ibadah online di Minggu Pemuliaan Yesus Kristus. Kiranya dalam kesempatan yang diberikan Allah bagi kita untuk melakukan ibadah minggu senantiasa terpusat pada pribadi Yesus Kristus, Sang Raja kita yang maha tinggi dan mulia. Pemberita firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya AJM Lopis Mustamu. Allah menyambut kita dalam hadirat-Nya dan mengundang kita turut berperan dalam semua tujuan baik-Nya. Sekalipun kita lemah, Ia tetap mengundang kita dalam kekudusan-Nya dan menikmati kebersamaan dengan-Nya. Mari berdiri dan memuliakan Dia. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Jemaat Tuhan, kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 adalah nats pembimbing ibadah kita yang menyatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ya Bapa, sumber kasih karunia, Engkau telah memanggil dan memilih kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Namun, dalam perjalanan kehidupan, kekristenan kami masih compang-camping. Masih dalam masa pandemi. Saat ini, semakin lama kami menjadi bosan. Kami mulai menjauhi-Mu, bertanya-tanya mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi. Kami mulai mencari-cari kesalahan atas keadaan kami ini.
kami juga mulai enggan beribadah. Doa-doa kami selalu menuntut, kapan ketidakpastian ini berlalu? Air mata pertobatan kami tidak tulus. Kami tergoda oleh kepentingan diri. Oleh karena itu, kami memohon, karuniakan kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat kembali ke jalan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan mempunyai rancangan yang baik, yang mendidik kami dalam keadaan apapun, dan hanya melalui kasih sayang-Mu kami dipulihkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat, kita siapkan bacaan untuk minggu ini dari Yoel 1 sampai 12. Dan mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami, ya Tuhan. Firman-Mu penuntun dan pembimbing kami di setiap langkah kehidupan kami, menerobosi segala kenyataan kehidupan suka ataupun duka. Firman-Mu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap orang yang lemah dan yang ada dalam beban hidup yang berat. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman yang mau dibacakan dan direnungkan saat ini. Urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti dan kami menghayati untuk menjalani hidup ini seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Nabi Yoel, pasal 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini di dalam zamanmu, atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua perminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya, giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah,
dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan Melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema khotbah berdasarkan bacaan kita adalah Hari Tuhan. Ini tema penting dalam pemberitaan Nabi Yoel anak Petuel yang dipercayakan untuk berfirman atas nama Tuhan di Yehuda dengan pusatnya Yerusalem. Ada lagu yang pasti banyak di antara kita yang pernah menyanyikannya, terlebih anak-anak. Gini, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Kalau dalam lagu ini ada kesan bahwa ada sukacita, ada ajakan penuh rasa bahagia untuk menikmati hari Tuhan. Itu sangat berbeda dengan hari Tuhan yang diberitakan oleh Nabi Yoel, juga nabi-nabi lainnya. Contohnya, bagian tertua dari Alkitab yang berbicara mengenai hari Tuhan ada di kitab Nabi Amos, pasal 5 ayat 18 dan 19. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Tiada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa yang dapat memberikan keluputan dan kelepasan pada hari itu. Nabi Yoel dalam pasal 2 ayat 1 mengatakan, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari Tuhan sudah dekat. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dengan kewibawaan Allah, Nabi Yoel bernubuat tentang adanya tulah belalang sebagai hukuman Allah terhadap dosa-dosa Israel umatnya. Hama belalang yang mengakibatkan kebinasaan total. Perhatikan ayat 4 bacaan kita. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat.
Apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada sisanya. Semuanya habis dan musnah. Bencana ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan umat dengan segala konsekuensinya. Perhatikan, 1. Sukacita panen yang membuat umat terlena dalam kemabukan, menikmati anggur baru yang lesat, kini seakan dirampas dari mulut mereka. Yang tertinggal hanya kekecewaan, tangis, bahkan ratapan. 2. Serbuan jutaan belalang dengan gigitan bagaikan taring singa betina menghancurkan pohon anggur dan pohon ara, lambang kebanggaan dan kejayaan umat. Semuanya musnah sudah dan tidak punya arti dan makna lagi. 3. Bagaikan anak dara yang berkabung tenggelam di dalam duka cita karena kehilangan mempelai masa mudanya, hilang kebahagiaan, dan masa depan pun menjadi tanda tanya bagi mereka. 4. Ibadah di rumah Tuhan terhenti. Pelayanan korban sajian dan curahan tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan persembahan. Dan itu menjadi beban pergumulan yang mendukakan bagi imam dan para pelayan lainnya. 5. Lapangan pekerjaan dan usaha pun musnah. Tidak ada apapun yang menjadi tumpuan harapan. Gandum musnah, anggur kering, minyak menipis. Dan yang 6. Para petani kehilangan pekerjaan. Tidak ada gandum untuk dituai. Tidak ada anggur untuk dipanen dan diperas. Tidak ada buah ara, tidak ada delima, apel, dan korma untuk dipetik. Semuanya habis, dilahap belalang. Yang tinggal hanya ancaman datangnya kemiskinan dan kelaparan. Pertanyaan retorik Nabi di ayat 2b berbunyi begini. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Pertanyaan yang tidak butuh jawaban, karena memang tidak ada. Dan hari Tuhan ini dahsyat sekali. Betapa hebat dan dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat tahan? Saudaraku, bencana ini mengakibatkan keadaan darurat sosial, darurat ekonomi, dan bahkan darurat rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Di sekitar kehidupan kita pun ada banyak kabar yang menggemparkan. Kenyataan-kenyataan yang menakutkan. Ada permusuhan bahkan peperangan antar bangsa-bangsa. Ada bencana alam di mana-mana, gunung api meletus, gempa bumi, longsor, banjir bandang, kekeringan, kelaparan. Ada wabah penyakit yang merajalela, demam berdarah dan sebagainya. Dan yang terakhir ini, pandemi COVID-19. Pernahkah terjadi seperti ini di zaman kita, di abad milenium ini? Sepertinya tidak pernah. Benar bahwa ada SARS yang muncul di Guangzhou, Cina tahun 2002. 8.000-an orang terjangkit, 774 meninggal. Benar bahwa di tahun 2012 ada MERS di Korea yang mewabah di 9 negara sekitarnya. Tetapi COVID-19 yang berawal dari Wuhan, Tiongkok sudah mewabah di sekitar 200 negara dan menelan korban 4,5 juta COVID positif dan 303.345 orang meninggal dunia. Sementara di Indonesia,
Menurut data per 17 Mei 2020 jam 17 sore, dengan penambahan pasien baru sebanyak 489 orang menjadi 17.520. Dan ada 1.142 orang yang meninggal. Mengerikan, dahsyat, menakutkan. Sepertinya apa yang dialami umat di Yerusalem di zaman Nabi Yoel, kita juga alami itu sekarang karena ancaman virus corona. Pandemi COVID-19 mengakibatkan keadaan darurat di bidang sosial, ekonomi, dan keagamaan rohani. Kita catat itu satu. Sukacita dan kebahagiaan untuk berpesta dalam pernikahan, dalam ulang tahun, atau apapun itu tidak bisa terlaksana. Berkumpul bersama kawan-kawan, santai ngobrol, menikmati kelezatan makanan, minuman di kafe ataupun di restoran-restoran mahal, itu pun tidak dapat dilaksanakan. Karena tetap harus di rumah saja, stay at home. Dan itu membosankan. Itu menimbulkan kekesalan, bahkan mungkin ada juga yang menangis. 2, kebanggaan dan kejayaan bangsa besar yang kaya raya menjadi tidak berarti untuk membungkamkan COVID-19 ini. Ketiga, banyak orang yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Janda-janda dan anak yatim piatu terjebak di dalam kondisi merasakan bahwa untuk masa depan bagi mereka menjadi tanda tanya yang besar. 4, gedung-gedung gereja menjadi sepi dan berbagai bentuk pelayanan dan ibadat tidak dapat dilakukan. 5, lapangan kerja menjadi sempit, proyek-proyek besar macet, perusahaan-perusahaan yang bona fide terancam pailit. Dan yang ke-6, banyak pekerja diperhadapkan dengan kemungkinan putus hubungan kerja. Krisis pangan mengancam. Kemiskinan dan kelaparan seakan menanti di depan. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, banyak orang akan bilang ini tanda-tanda akhir zaman. Kata Alkitab, hari Tuhan sudah dekat, hari penghakiman menjelang datang. Kristus akan datang untuk kalinya yang kedua. Untuk menghakimi orang yang benar dan yang tidak benar. So what? Lalu apa? Kalau Nabi Yoel mengawali berita firman Tuhan dengan seruan, dengarlah, pasanglah telinga. Itu berarti ini warning. Ini peringatan. Dan ini ajakan untuk mendengar firman Tuhan. Ini seruan untuk berbalik dari segala kesalahan, dari segala kejahatan dan dosa, serta bertobat. Dalam Yoel pasal 2 ayat 12 dan ayat 13 dikatakan begini. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Allah Israel adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan.
Jika Allah mengingat kesalahan-kesalahan umatnya, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padanya ada pengampunan, supaya ia ditakuti orang. Bahwa keluputan dan keselamatan hanya ada pada Allah saja. Itulah kepastian berita sukacita yang dicanangkan oleh Nabi Yoel. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang yang terlepas. Jemaat Tuhan, hal ini berarti hari Tuhan adalah hari celaka, hari penuh bencana, hari kehancuran bagi setiap orang yang fasik. Setiap orang yang tidak mengindahkan perintah Tuhan, yang tidak mentaati firman-Nya, tetapi bagi orang yang mau berbalik dan bertobat. Bagi orang yang taat dan setia kepada Tuhan dan firman-Nya, hari Tuhan adalah hari penuh bahagia dan sukacita. Sebab kuasa-Nya menembusi bencana yang menakutkan, dan kasih-Nya menghadirkan keselamatan dan kesejahteraan. Rasul Petrus, murid Yesus, seorang yang kenal dekat dengan Yesus, pernah menulis kepada para pendatang di sekitar Asia Kecil bahwa Yesus, ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Berbalik dan bertobat bukan dengan kata-kata atau perkara-perkara yang bersifat ritualistis saja, tetapi dengan hati yang terkoyak. Terkoyak untuk melakukan kebaikan. Terkoyak karena kasih yang bekerja untuk membuat anak-anak Tuhan menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Karena bukankah Yesus sudah lebih dahulu melakukan itu bagi kita? Dalam kesabarannya menahan segala derita, supaya kita yang menikmati kasih-Nya dapat menjadi contoh bagi orang lain, yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, benar kata lagu anak-anak tadi. Mari kita bersukacita karena hari Tuhan adalah kemenangan. Hari Tuhan adalah hari keselamatan. Hari kelepasan dan kebebasan juga terhadap COVID-19. Segala kekuatan dan kejayaan dunia tidak ada apa-apanya. Tidak ada siapa-siapa, cuma Tuhan yang dapat menolong kita. Yesaya bilang, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Mari Nabi Yoel mengajak jemaat Tuhan di dalam ayatnya yang ketiga. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Mari, dalam ajakan ini kita mau menjadi mata rantai kesaksian tentang keselamatan di dalam Kristus bagi anak cucu kita, supaya banyak lutut akan bertekuk dan banyak lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, karena percaya dan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita. Amin.
Suara iblis menggoda, buanglah harapmu, pergumulan hidupmu takkan mungkin lenyap. Namun sungguh ku tahu Tuhanku beserta, hari esokku pasti cerah. Hingga badai berlalu, suara guru hilanglah, awan gelap yang di langit melenyap. Terus genggam tanganku dan dekaplah diriku, oh Tuhan, selamatkan hidupku. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati yang percaya melalui mulut kita berkata bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, yang boleh menyapa kami di rumah kami masing-masing, ketika kami duduk menikmati anugerah dan rahmat-Mu dalam ibadah minggu ini. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Benar bahwa setiap kami yang percaya dan yang berharap hanya kepada-Mu, hari Tuhan mendatangkan sukacita. Hari Tuhan menghadirkan anugerah dan damai sejahtera. Sehingga dalam keyakinan itu, kami boleh senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam segala hal. Dalam pelbagai macam ancaman, beban pergumulan, dan kenyataan-kenyataan yang menakutkan. Tapi kami percaya, kuasa-Mu lebih besar dan kasih-Mu agung ya Tuhan. Menaungi kami, melindungi kami, dan menyelamatkan kami juga terhadap ancaman pandemi COVID-19 yang masih merajalela di bawah kolong langit ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau melihat pelbagai macam usaha, perjuangan, bahkan pengorbanan untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Ya Tuhan, ajarlah kami masyarakat untuk mentaati Engkau dengan juga mentaati pemerintah kami yang adalah hamba-Mu, dengan pelbagai macam ketentuan yang diberlakukan untuk kesehatan diri sendiri dan juga untuk kesehatan orang lain. Berikanlah ketaatan
dan disiplin dalam menjalani ketentuan-ketentuan itu. Satu di dalam semangat untuk mengalahkan COVID-19. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Ma'ruf Amin. Lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara ini gugus tugas ya Tuhan. Tuhan, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tuhan, lembaga-lembaga negara, bahkan lembaga-lembaga swasta yang menyatu dengan berbagai macam bantuan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan orang banyak dalam ancaman COVID ini. Karena ada yang hilang pekerjaan, ada yang tidak punya tempat tinggal, ada yang hilang harapan, ada yang bertanya-tanya tentang hari esok nanti. Ya Allah yang kekal dan yang kudus, kami berdoa untuk rumah sakit dengan segala fasilitas yang ada. Tuhan berkati para dokter dan perawat, para relawan, petugas-petugas kebersihan rumah sakit, petugas-petugas sopir ambulans, petugas-petugas di tempat pemakaman. Tuhan, Engkaulah yang menjadi pelindung bagi mereka. Dan berikan semangat juangnya Tuhan untuk mereka melayani sebagai alat dalam tangan kuasa-Mu, memperlakukan kasih dan kepedulian terhadap mereka yang menderita sakit. Segala bentuk pelayanan kemanusiaan Tuhan berkati itu untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan sesama. Kami berdoa untuk para pasien yang terpapar. Tuhan, berikan semangat bagi mereka dan berkati setiap upaya perawatan yang mereka jalani. Berikan kesabaran dan ketabahan kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan kepada mereka yang berduka cita, kehilangan suami, istri, atau anak-anak saudara, yang membuat mereka juga akan bertanya-tanya bagaimana nanti hidup ke depan dalam kehilangan itu. Ya Allah yang kekal dan yang kudus, Engkaulah jawaban atas segalanya. Tidak ada kuasa apapun, tidak ada kebanggaan, kejayaan, kekayaan apapun yang dimiliki manusia yang dapat membungkamkan COVID-19 ini. Hanya Engkau ya Tuhan. Engkau menghadirkan kuasa-Mu, Engkau memberlakukan kepedulian-Mu, Engkau melaksanakan pemeliharaan-Mu, bahkan memberlakukan anugerah keselamatan-Mu. Sebab itu biarlah setiap kami ya Tuhan mau berharap hanya kepadamu, mau berseru hanya kepadamu, mencari Engkau dan memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Dalam anugerah keampunan-Mu atas kelemahan kami, keterbatasan kami, kesalahan kami, kejahatan kami, dan dosa kami. Ampunilah ya Tuhan. Perbaharulah hidup kami untuk menjadi orang-orang yang layak untuk menikmati sukacita dalam kehadiran-Mu ya Bapa. Allah yang kekal dan yang kudus, kami berdoa untuk jemaat kami. Kami berdoa untuk pendeta, ketua majelis jemaat kami, suami. Tuhan berkati, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang melayani majelis jemaat, seluruh unsur-unsur pelayanan di jemaat kami. Tuhan, Engkau berkati harapan dan damba jemaat kami ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama dengan berbagai macam bentuk pelayanan yang dilaksanakan
oleh unit-unit misioner ke dalam ataupun keluar persekutuan jemaat kami. Tuhan, Engkau berkati. Harapan kami untuk mendapatkan tempat ibadah yang permanen, kami juga letakkan itu di dalam tangan kuasa-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu yang telah Engkau sembuhkan dari COVID-19 atau penyakit apapun. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biarlah dengan naungan kasih-Mu, kami tetap memiliki hidup yang sehat itu. Kami berdoa bagi mereka yang masih menderita sakit. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Hatibi, untuk Ibu Drusila Kase, untuk Diaken Angelik Hatibi, untuk Ibu Irene Esther Pangalila, untuk Ibu Barbara Tyson, untuk Ibu Mulyono, Bapak Lazarus Ndun, Ibu Dece Wenas Tuwaidan, Ibu Rit Kandio, Ibu Elis Soplantila Lewakabesi, dan Ibu Like Tuhumuri, dan rentetan nama lain yang tidak kami sebutkan tapi yang ada di hati dan pikiran kami. Ya Kristus tabib yang benar, jamalah anak-anak-Mu dan berilah kekuatan baru bahkan kesembuhan bagi mereka. Kami menyatu hati dengan mereka yang diberkati Tuhan, ada keberhasilan dalam perjuangan studi mereka, ada kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kerja yang Tuhan percayakan di tengah-tengah tantangan-tantangan yang ada. Ada berkat Tuhan berupa tambahan 1 tahun usia sepanjang minggu yang akan datang ini. Terimalah syukur dalam sukacita adik Blesya Selomita Orzora Sirait, Saudara Putra Adrian Masi, Bapak Hisar De Jujung Geoffrey Siagian, dan Saudari Hana Daniela Mirani Ligau. Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan yang berlaku selama ini bagi mereka tetap menjadi bagian dalam perjalanan hidup di hari esok mereka. Kami berdoa bagi mereka yang bersyukur atas tambahan 1 tahun usia perkawinan. Kami berdoa untuk Bapak Patrick Glency Mamahit dan Ibu Fris Neron Mamahit, Ibu Ina. Tuhan berkati mereka dalam sukacita mereka. Ada berbagai macam kenangan yang mendatangkan sukacita di hari yang bahagia ini. Kami pulangkan semuanya itu dalam syukur kepada Tuhan atas setiap kenyataan kehidupan karena percaya bahwa apa yang Tuhan buat bagi kami itu pasti baik adanya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan ibadah lewat multimedia ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang setia ada dengan talenta-talenta yang diperlabakan untuk pelaksanaan ibadah ini. Tuhan jawab mereka dengan segala dambaan dan harapan hidup mereka. Buatlah mereka tetap menjadi berarti dan bermakna bagi kemuliaan Tuhan dalam pelayanan terhadap sesama. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikan kami dari segala kecemaran kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharakanlah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
Jemaat, mari ungkapkan syukur hati dengan memberi bagi pelayanan gereja Tuhan dengan mengingat 1 Tawarik 29 ayat 9. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Jemaat, mari kita berdiri dan berdoa bersama untuk persembahan yang terkumpul. Ya Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Berkatilah persembahan kami ini agar dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan berkat bagi banyak orang, juga untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat Tuhan, teruskanlah kehidupan-Mu dalam damai sejahtera Allah. Dan mari jadilah pelaku firman Tuhan dalam perkataan dan perbuatan untuk membuat hidup kita menjadi saluran berkat-Nya untuk sesama kita. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang
sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang megang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.